Wow. Hampir 1 bulan ya, saudaraku ya. Kita dibawa berkenalan dan bersentuhan dengan pribadi Roh Kudus. Kalau boleh saya katakan ini ya saudaraku, semakin saudara mengenal pribadi yang satu ini, saudara akan dibuat semakin takjub. Seriously. Semakin saudara bergaul dengan pribadi yang satu ini, tuntunannya itu nyata, Pak. So real, Pak. Nyata. Kadangkala ya saudaraku, dia tuh bisa kayak mengingatkan saudara. Kadangkala he just like, apa sih, berbisik. Kadangkala itu di titik-titik, di saat-saat dimana saudara butuh ya. Atau bahkan ketika saudara ngobrol, saya tuh kadang kalau ngobrol sama dia ya saudaraku ya, sebagian dari saudara yang pernah ngalami, saudara ngerti apa yang saya katakan. Kadang itu seperti kayak gak perlu dia ngomong, Pak. Dia tuh hanya kayak lihat dengan sudut mata aja kita tuh udah ngerti kalau kita salah. The more you get to know him, the more you fall in love with him. Dan sampai pada pengenalan saudara di titik tertentu, saudara akan menyadari ada satu esensi ini dari Roh Kudus. Cepat atau lambat saudara akan berkenalan dengan esensi ini. Saudara akan menemukan ada satu karakteristik utamanya Roh Kudus ini. Kayak kita aja lah, kita berteman. Saudara pernah gak sih kayak ketemenan sama orang, terus kemudian saudara setelah ngobrol sama orang itu saudara bisa ngomong, orangnya humoris ya. Saudara ngerti yang saya maksudkan ya saudaraku? Kita tuh punya karakteristik utama saudara. Kadang-kala saudara ngobrol sama orang tertentu dan saudara ngerasa gak tahu gimana, nyaman aja. Ini orang kok diajak ngomong enak ya. Kita kalau deket dia belum kenal tapi berasa kayak yang udah best friend forever gitu saudaraku. Saudara ngerti ya saya maksudkan ya? Setiap dari kita itu punya esensi, kita tuh punya kayak karakter utama, and he is also the same. Itu sebabnya dia disebut sebagai the Holy Spirit. Karena karakter utamanya adalah kekudusan. That is itu esensinya Pak. Itu utamanya dia. Sekalipun, sepakat dong Pak, dia powerful spirit kan. Tapi saudara nggak sebut dia sebagai the powerful spirit. No. Kita sepakat dong dia amazing. Tapi kita nggak sebut dia the amazing spirit. How do you call him? The Holy Spirit. Why? Because that's his very essence. Itu esensi utamanya dia. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk bersentuhan dengan satu karakter utama Roh Kudus ini di bagian yang keempat dari khotbah di bulan Januari ini. Saya akan berbicara tentang the holiness of the Holy Spirit. Kekudusan dari Roh Kudus. Kata kudus sendiri saudara, bahasa aslinya itu hagios. Hagios itu artinya pure, murni. Hagios itu artinya without blemish, tanpa cacat celah. Itu arti kata asli hagios saudara. Dan semakin saudara mengenal pribadi Roh Kudus, saudara akan mendapatkan ini memang pribadi yang pure. Dia tuh gak bisa lika-liku saudara, apa sih? Pribadi Roh Kudus itu ya dia itu tanpa cacat. Simply dia konsisten, dia full of integrity. Saudara kenalan sama orang, saudara akan ngerti seperti apa orangnya. Itu sebabnya buat Roh Kudus, kalau saudara saat ini yang sedang meragukan janji Roh Kudus, izinkan saya mengatakan ini. Since he is pure and he is without blemish, dia itu pribadi yang tidak saudaraku harus menepati janjinya. Orang yang mengenal pribadi Roh Kudus, ketika kau terima janji Roh Kudus, engkau akan berkata amen and yes and you trust.
Kenapa saudara? Saudara berjumpa dengan orang-orang tertentu dan saudara tahu ketika saudara bikin janji, saudara bilang datang ya jam 1, saudara akan tenang. Karena nih orang 1+1 udah datang. Saudara mengerti yang saya maksudkan ya? Tapi ada orang-orang tertentu, saudara bikin janji. Kadang jujur saudara, pernah gak saudara ngalamin deg-degan? Kenapa? Saudara tahu, nih orang kalau bilang jam 1:30 udah datang aja puji Tuhan. Saudara mengerti ya saya maksudkan? Itu sebabnya kalau saudara terima janji dari Roh Kudus, izinkan saya katakan ini, dia tidak bisa tidak, he is consistent, he is without blemish, tanpa celah. When he speak, when he give you promise, he will make sure he deliver it. Oh, aminnya kurang keras dari tempat ini. Aminnya kurang keras dari tempat ini. Kalau amin paling keras, tepuk tangan yang paling meriah. Orang kenapa dikatakan di dalam Alkitab orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kenapa? Karena kau tahu pribadinya, saudara. Bagi sebagian dari saudara yang hari-hari ini, mungkin saudara merasa, saudaraku, karena kadangkala saudara, apa ya, janjinya begini. Tapi yang kita lihat kok terbalik ya. Kita jadi ragu kan. Tapi izinkan saya katakan ini sudah. Roh Kudus itu begitu pure. Sampai-sampai ya sudah. Dalam dirinya gak bisa ada niat jahat. Gak ada niat buruk. Kenapa orang lain bisa lihat saudara jelek? Buat dia, saudara selalu anaknya yang baik adanya dan diciptakan indah adanya. Dia gak bisa lihat lain dari saudara. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara yang berpikir, kok rasanya Tuhan ngomong apa, janjinya apa, tapi kok yang aku alami beda ya. Apa Tuhan udah gak sayang lagi sama aku, apa Tuhan udah gak denger lagi doa, apa Tuhan udah gak peduli lagi. Dengar ini saudara, dalam diri Roh Kudus gak ada niat jahat. Rancangannya selalu rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Itu Roh Kudus yang saya kenal. Oh aminnya yang paling keras, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan gitu. Kalau kau mengenal pribadi yang satu ini saudara, engkau akan menyadari. Karena dia without blemish, dia pure. Itu sebabnya dosa sampai kemana-mana pun, sampai kapanpun, dosa gak akan bisa disatuin dengan kekudusan. Gak akan pernah bisa saudara. Saudara mau bagaimana caranya, saudara mau coba ini itu dan lain sebagainya, saudara gak akan pernah bisa menyatukan dosa dengan kekudusan. Dan kita kalau bergaul dengan satu sosok pribadi, kita akan terpengaruh pribadi itu saudara. Saudara bergaul saudara dengan orang yang suka sumpah serapah, kata kotor. Kita kalau gak hati-hati ya, tiba-tiba keluar tuh, jangankan manusia, tuh taruh aja beo saudara di rumahnya orang itu. Tunggu aja, ntar keluar apa didengar saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kita bergaul dengan siapa, kita terpengaruh. Saudara bergaul dengan pribadi yang pure, tanpa celah. Gak bisa enggak loh saudara. Ada dosa dalam diri kita pun lama-lama dikikis kok. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Gak bisa enggak. Itu sebabnya the more you get close to him, saudara akan takjub dengan bagaimana, how come suddenly I change? It's not suddenly. Tapi ketika semakin engkau berjalan dengan dia, semakin engkau kenal dia, semakin engkau merasakan kekudusannya, gak mau saudara. Yang kotor-kotor dari dirimu ini harus go away. Harus disingkirkan. Because he simply cannot. Dia gak bisa dijadiin satu, gak bisa. Yang mengerti aminnya yang paling keras.
Sebagian dari saudara akan berkata, Pastor, emangnya zaman gini, zaman sekarang apa masih bisa sih orang itu hidup kudus? Kita hidup di satu zaman ya saudaraku yang kayaknya jujur ngomong ya. Khotbah soal kekudusan itu apa masih laku sih Pak? Loh jujur ngomong, saya pendeta tapi saya ngerti juga saudara. Ini bukan khotbah yang populer. I know. Dan sebagian dari saudara akan berkata kepada saya, Pastor, apa bisa sih kita ini hidup kudus? Kalau jujur ya saudara, ya gimana ya saudara? Saya aja saudara, saya boleh mengatakan kepada saudara, kita limited. Alkitab aja ngomong kok, semua orang sudah berbuat dosa, semua. Jadi kalau saudara bertanya kepada saya, can we? We are limited. Tapi saya bawa satu kabar baik ini buat saudara. Kalau kita aja tahu kita nggak bisa, saudara pikir Tuhan saudara nggak lebih tahu kalau kita nggak bisa? Yang mengerti katakan amin. Kalau kita aja ngerti, kita nggak mampu, saudara pikir Tuhan kita nggak lebih ngerti? Dia sangat ngerti. Itu sebabnya kita buka Ibrani pasal 13 ayat 12 di sana dikatakan, itu juga sebabnya Yesus menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Dia tahu kita nggak bisa. Karena Bapak saudara tahu, saudara terbatas, saudara dan saya terbatas, Dia utus anaknya yang tunggal yang tanpa cacat celah. Sorry to say, saudara. Tanpa cacat celah. He is without blemish. Dia utus supaya apa, saudara? Dosamu dia tanggung. Tapi sebagai gantinya, saudaraku, dengar ini baik-baik, kebenarannya jadi kebenaranmu. Ini berita yang paling tidak disukai oleh iblis. Saya harus katakan ini kepada saudara, karena kebenarannya jadi kebenaranmu. You are forgiven. Saudara diampuni. Dosamu diampuni. Because it's no longer, bukan lagi kebenaranmu. Kebenarannya jadi kebenaranmu. Dan itu sebabnya saudaraku, dengar ini lagi saudara. Ketika kebenarannya jadi kebenaran kita, roh kita dikuduskan. Itu sebabnya buat saudara dan saya yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menerima pengorbanannya di atas kayu salib. Dengar ini baik-baik saudaraku. Engkau menerima jaminan keselamatan. Oh kalau mau amin-aminnya yang paling keras. We celebrate that. Kita merayakan itu saudaraku. Tidak peduli saudara berkata kepada saya, Pastor, I'm not worthy. Pastor gak tahu aja apa yang sudah pernah saya lakukan. I don't care. Karena di atas kayu salib dia tanggung semuanya itu dan sebagai gantinya kebenarannya jadi kebenaranmu. Itu sebabnya saudaraku hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara. Bukan hanya rohmu yang dikuduskan. Tapi ketika saudara menerima pengorbanan Yesus di atas kayu salib, tubuhmu dan jiwamu ikut dikuduskan. Amazing ya. Tubuh dan jiwamu ikut dikuduskan. Yang tadinya saudaraku, pikiran kita nih hanya bisa mikir negatif. Tapi ketika dikuduskan, engkau jadi bisa pikir yang benar. Keinginan kita Pak, tadinya selalu keinginan daging. Tapi pernah enggak saudara, ketika saudara berkenalan dengan pribadi Roh Kudus, tiba-tiba, yang tadinya kepinginnya selalu yang daging, tiba-tiba, Pak, kepingin doa. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Come on, it's not common. It wasn't there before. Tapi tiba-tiba saudara bisa kepengen ke gereja. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Oh, kuasa Roh Kudus itu sedang bekerja dalam hidup saudara. Kuasa darah itu sedang mengalir dalam dirimu.
Yang tadinya saudaraku bangun pagi aja susah. Yang tadinya untuk nahan lapar aja gak bisa. Tiba-tiba kok bisa pengen puasa loh. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Itulah ketika karya salib mulai bekerja dalam hidupmu. Dan kalau kau rasakan itu saat ini, dengar baik saudaraku. Sambut itu, Roh Kudus sesungguhnya sedang mengerjakan hatimu. Kadang-kala kau duduk di tempat ini, saudara-saudara hanya dengar lagu, pujian dinaikkan, firman diberitakan. Bisa pengen nangis. Saudara mengerti, it wasn't there before. Karena apa saudaraku? Dia mengerjakan. Dia bukan hanya menguduskan rohmu. Dia kuduskan pikiranmu. Dia kuduskan keinginanmu. Dia kerjakan itu di dalam hidupmu saudaraku. Zaman dulu saudara. Saya mengingatkan lagi. Karena hal ini ya saudaraku. Banyak di antara kita tuh sekarang tuh kayak apa ya? Kita ngomong tentang kekudusan tuh kayak apa sih sesuatu yang kayak far away gitu, kayak apa ya, Santo Santa zaman dulu gitu, kayak nun jauh di sana, kayak tinggi banget gitu. Tapi tahukah saudara, saya harus mengingatkan ini kepada saudara, di zaman gereja mula-mula saudara dan saya disebut sebagai orang-orang kudus. Hari-hari ini saya harus lebih sering mengatakan ini. Kalau sekarang saudara paling nyebutnya apa? Anak Tuhan, betul? Orang percaya, kan? Paling. Tapi begitu kita ngomong orang kudus, kita kayak udah mundur teratur, saudara. Kayak kita gak pede gitu. Orang kudus, aduh tinggi amat gitu. Kayaknya senun jauh di sana gitu. Pastor buktinya mana? Saya bukakan Pak, Efesus 1 ayat 1, kita lihat yuk. Efesus 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah. Kepada siapa yang keras? Boleh lebih keras? Kepada siapa? Saya sebut saudara kepada orang-orang kudus keluarga Allah. Amin. Orang-orang kudus keluarga Allah. Yang duduk di sini orang-orang kudus. Kalau saudara just in case, saudara gak terbiasa, get used to it. Saya harus mengingatkan saudara sekali lagi. You used to be called like that. Yet hari-hari ini banyak anak Tuhan meninggalkan itu. Doa saya ya saudara, firman ini mengubahkan pengertian saudara. Saudara disebut orang kudus. Bukan tanpa alasan. Kenapa saudara? Tuhan mau engkau bertumbuh dalam level kekudusanmu. Oh yes. Engkau harus bertumbuh. Engkau harus ada kemajuan di dalam level kekudusan saudara. Itu sebabnya saudaraku 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-15 katakan seperti ini. Hendaklah kamu menjadi kudus. Pure di dalam seluruh hidupmu. Jadi sorry ya Pak, sekalipun dari jauh senggol kiri kanan. Pure itu dalam seluruh hidup. Bukan pure hanya waktu di gereja. Sorry ya saudara, sorry ya. Saya enggak nyenggol, tak tabrak. Jadi pure-nya bukan cuma di gereja, no. Waktu di tempat kerjamu juga kudus, katakan amin. Di rumah juga kudus. Halo, di sekolah, di tempat kerja, di sini dikatakan apa dengan suaranya yang paling keras? 2, 3, di dalam seluruh hidupmu. Be ye holy. Jadilah kudus. Jadi kudus itu bukan hanya datang ke gereja, shalom. Itu bukan saudara. Ya mengerti amin yang paling keras. Tapi dalam setiap aspek. Each and every part. Sama
seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Master, kenyataannya nggak segampang itu. Ya ngerti saudara. Kok bisa Pastor? Lah ya iya, biarpun saudara sudah ditebus darah Yesus. Darah Yesus menebus saudara, tapi saudara nggak kebal dosa kok. Yang mengerti katakan amin. Jadi emang jujur saudaraku nggak segampang itu. Itu sebabnya kita harus kerjasama dengan Roh Kudus. Itu sebabnya saudaraku kau tidak sendirian. Ikut sertakan Roh Kudus. Bagian kita apa? Yang pertama, catat saudara. Bagian kita apa? Kita ikut sertakan Roh Kudus, tapi bagian kita apa? Komit. Oh komit, harus komit. Komit apa? Hidup dalam pertobatan. Itu bagian kita Pak. Sama seperti dalam pernikahan. Saya tanya, dalam pernikahan ada nggak sih pernikahan di sini? Pak, ini sudah lama misalkan nih menikah. Apa ada pernikahan yang tanpa pertengkaran, saudara? Halo? Di sini kalau yang udah nikah, sekian lama nggak pernah bertengkar, boleh angkat tangan. Saya curiga, saudara, nikahnya baru sehari gitu. Nggak ada. Tapi bukan berarti saudara nikah besok cerai kan? Yang mengerti katakan amin. Saudara boleh bertengkar. Habis itu komitmen. Tetap komitmen. Saudara boleh jatuh dosa. Tapi kalau kau komit untuk bertobat setiap hari, mungkin boleh ada saatnya saudara jatuh. Tapi kau bangkit lagi dan kau katakan, Roh Kudus aku ampuni aku mau berubah. Roh Kudus bantu aku mau berubah. Dan sebagai gantinya saudara, bagian kita komit. Jangan terus gini. Jatuh bangun. Pak capek pastor. Udahlah, biari aja. Bablas aja. Gak usah kudus-kudusan. Loh ya enggak saudara. Tengkar sekali itu bukan terus cerai. Ya mengerti katakan amin. Aminnya yang lebih keras. Bersama dia juga dan sama. Saudara jatuh sekali, it doesn't mean that you give up. Ada bagiannya kita, ada bagian Roh Kudus. Apa bagian Roh Kudus? Kita buka Yohanes 16. Ayatnya yang ke-8. Kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Kalau saudara komit, hidup dalam pertobatan ya saudara. Saudara boleh jatuh. Nanti dia akan menginsyafkan saudara. Menginsyafkan itu artinya apa sih Pak? Menyadarkan. Betul ya? Mengingatkan. Pernah gak sih saudara? Kita gak bikin dosa, kita ya kalau udah berjalan sama Roh Kudus ya saudara. Gak usah bikin dosa gimana ya saudara. Tapi sesuatu yang kita tahu Roh Kudus gak seneng aja, itu di hati berasa kok. Kita tahu kok. Pernah gak ngalami seperti itu saudara? Gak enak aja. Sekalipun saudara bilang Tuhan, kan saya gak dosa. Contoh simpel saudara, contoh simpel. Saudara bayar aja. Nih, nah ini contoh yang sangat simpel sekali. Saudara bayar, kan? Bukan salah saudara. Harusnya kembalian 25.000 dikembaliin 100.000. Ayo, orang kudus. Gak enak loh saudara dibilang orang kudus tuh, tapi bagus saudara, mengingatkan kita. Kan? Saudara mau masukin nih ke dompet, puji Tuhan. Kan? Loh bukan salah saudara kok. Kembalian 25 dia yang ngasih 100 kok. Tapi pernah gak ngalami di hati muncul suara? Kembalikan. Ayo, pernah gak saudara? Kembalikan. Itu kerja Roh Kudus. Dia menginsyafkan. Dia mengingatkan. Dia menyadarkan. Ada handphone ketinggalan. Kan? Pulang dari gereja, lihat-lihat kok di belakang diselipin handphone. Orang kudus ngomongnya apa? Puji Tuhan.
Pulang tiba-tiba bawa iPhone 12 gitu saudaraku. Gimana saudara? Hah? Awalnya diambil mau gini. Ada suara. Itu bukan punya kamu. Saudara mengerti ya saya maksudkan? Saudara mengerti ya? Itu kerja Roh Kudus. Bagian kita, komit. Kita komit aja saudara. Komit untuk hidup di dalam pertobatan. Kenapa toh? Roh Kudus itu terus mengingatkan. Kenapa? Sebenarnya apa sih saudara? Pastor kenapa sih jadi orang Kristen tuh ribet? Yang di luar-luar aja boleh kok. Kenapa sih orang Kristen tuh dikit-dikit dosa, dikit-dikit gak boleh. Sudah tahu kenapa? Roh Kudus itu, dia kudus. Dia gak bisa jadi satu sama dosa. Besok, saudara pulang, mau ke rumahnya siapa? Boleh saya tanya saudaraku? Besok kita balik ke rumahnya siapa saudara? Hah? Ke rumahnya Roh Kudus tuh. Saya tanya di sini, kalau saudara terbiasa bersih, tiba-tiba punya teman satu kos yang jorok, tahan nggak? Hah? Halo? Yang mengerti katakan amin. Suami istri aja, saudara biasa suka dingin, suaminya nggak tahan dingin, kan? Harus penyesuaian kan? Lah kalau itu suami istri penyesuaian, lah kalau sampai sana. Yang mengerti katakan amin. Dosa hanya menghalangi saudara untuk mengalami penggenapan rencana Tuhan dalam hidupmu. Both here and there. Gak bisa saudara. Sampai kemanapun saudara bisa gak nyatuin air sama minyak? Gak akan pernah bisa. Gak akan pernah bisa. Tahukah saudara kenapa terus Holy Spirit work on His holiness? Because He love you. He wants to be with you. Dia tidak mau ada satupun anaknya tertinggal, saudara. Setiap satu persatu pribadi di tempat ini, saudara dengar ini baik-baik. Itu bukan masalah dosanya, saudaraku. Tapi dia rindukan satu hal ini, saudaraku. Satu hari nanti, tubuh kita boleh dikubur, Bu. Tapi roh kita ada bersama dengan dia di surga yang kekal. Oh, kalau mau tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Karena itu dia terus mengingatkan, dia terus mengerjakan di dalam hidup kita. Why? Karena dia tahu dosa menghalangi rencananya. Dosa menghalangi pemulihan, saudara. Gak bisa. Ada banyak orang cari jalan pintas, gak ada jalan pintas. Dosa harus dibuang. Harus disingkirkan. Yang namanya nyingkirkan, pastor, lah terus caranya saya nyingkirkan gimana? Sederhana loh, Alkitab tuh ngajarin kita buka ya. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Sederhana gak saudara? Kalau saudara tanya, pastor gimana sih caranya buang dosa? Sederhana, pertobatan tuh gini loh saudara. Bertobat itu berbalik 180 derajat. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Masalahnya orang Kristen, kebablasan, terlalu all out. Disuruh berbalik 180 derajat. Dia balik 360 derajat. Sudah bisa mengerti yang saya maksudkan? Oke, sepakat ya, saudaraku? Caranya gimana, pastor? Ya sederhana. Kalau selingkuh, jangan lagi selingkuh. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Jangan bablas, balik saudaraku. Bagian kita saudara, terus hidup komit dalam pertobatan yang sesungguhnya. Dengan cara demikian, tanpa saudara sadari, kekudusan itu jadi bagian saudara. Dan by the way saudaraku, pastor, bagaimana kalau saya masih jatuh bangun terus?
Loh ya itu mungkin sudah. Tapi saya kasih kabar baik sudah. Tuhan itu sadar. Tuhan tahu. Sejak dulu dia berurusan dengan umatnya yang satu ini tegar tengkuk. Dia sampai pada satu kesimpulan. 2 loh batu tidak cukup buat mereka. Sudah ada. Yang ada main kucing tikus. Pernah ngerasa gitu gak saudara? Main kucing tikus. Orang Indonesia kan pintar tuh saudara. Di mana ada peraturan, di situ ada celah untuk dibuka gitu saudara. Saudara mati. Kan seringnya gitu kan? Main kucing tikus. Dikasih peraturan, kan? Gak tahu gimana saudaraku, kayaknya lebih asik untuk cari celah daripada mengikuti gitu. Tapi ingat ini, itu sebabnya kemarin saya tanya sama Pak Jo dalam hal ini. Saya ngomong sama Pak Jo, gimana ya? Seringkali kita udah khotbah begini pun ya sudah gak gampang kok untuk hidup kudus. Terus gimana? Saya tanya Pak Jo. Saudara tahu nggak jawaban Pak Jo itu mengena sekali di saya. Itu sebabnya di gereja keluarga Allah kita bukan hanya khotbah. Kalau saudara perhatikan khotbah-khotbah di gereja keluarga Allah itu adalah perkataan profetik. Bedanya apa saudara? Ketika itu perkataan firman itu diperkatakan, dia akan bekerja begitu rupa. Saya mendengar banyak, ketika Pak Jo ngomong itu, saya ngeh saudara, saya ngeh, I understand. Itu sebabnya, saudara kan heran dengan begitu banyak orang di gereja ini, ketika diperkatakan, kuncinya ini, dengar baik-baik, mereka buka hati, terima. Sederhana toh? Banyak orang diperkatakan langsung set ditutup. Ditutup tuh gimana? Saudara pernah nggak dulu kalau belajar, ataupun ngomongan sama teman, dia udah jelasin panjang lebar sama saudara, tapi nggak masuk aja. Bukan karena kita bodoh, tapi karena hatinya tertutup. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Karena kita nggak terima aja. Itu sebabnya yang perlu saudara lakukan, nggak susah-susah Pak. Buka hati, terima. Orang-orang yang seperti ini, mereka memberikan kesaksian terus-menerus. Kadang saya nggak habis pikir, ketika Pak Jo mengatakan ya sudah dari atas mimbar, mujizat yang melampaui akal pikiran, mujizat memecahkan rekor. Ada orang-orang yang dalam hatinya terima itu dan berkata, aku terima. Saya tuh sering dengar kesaksian. Orang-orang yang menyaksikan, mengalami seperti itu, mereka bilang gini saudara, rata-rata mereka bilang gini, waktu Pak Jo ngomong, saya langsung katakan dalam hati saya, yes, itu saya. Saudara bisa mengerti maksud saya? Nangkep ya saudara? Itu bedanya khotbah dengan perkataan profetik. Ketika nanti saya perkatakan ini saudara, saya berdoa, masing-masing pribadi lepas pribadi di tempat ini, dengan cepat saudara terima dan saudara katakan jadi atas hidupku. Saya akan bacakan Yehezkiel saudara. Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayat 26 sampai ayat 30. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Saya berdoa saudara. 2021 kau terima hati yang baru. Kamu akan kuberikan roh yang baru dalam batinmu. Batin itu apa? Pikiran, benak. Batin itu apa saudaraku? Perenunganmu, pemikiranmu. Di dalam pemikiranmu Tuhan taruh roh yang baru. Yang tadinya suam-suam kuku diganti dengan yang baru saudaraku. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu. Atas hidup saudara di tempat ini dijauhkan hati yang keras. 2021 kau dengar firman hatimu lembut, tanah hatimu subur. Firman itu tidak jatuh di tanah keras. Firman di 2021 terjadi jatuh di tanah yang subur dalam hatimu saudara. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Oh yes, gak tahu gimana yang tadinya 2020 susah aja. Disuruh A ngelakukannya B, disuruh C ngelakukannya D. 2021 hati yang taat, hati yang taat, hati yang taat ada atas hidup
Masing-masing pribadi di tempat ini. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi atas hidupmu, saudara. Kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allahmu di 2021. Bukan dari kata orang kau mengenal dia. Di 2021 bukan Kristen KTP. Di 2021 dia Tuhanmu. Engkau anaknya, engkau umatnya. Dia sungguh-sungguh jadi Tuhan atas hidupmu. Sama seperti firman di minggu pertama kemarin, saudara. Batu utama itu harus diletakkan di tempat yang utama. The cornerstone. Batu utama itu cornerstone, saudaraku. Saudara tahu kalau bangunan saudara ada satu batu. Itu nggak boleh dipindah-pindah, itu batu utama. Kalau dia dipindah, bangunannya bisa miring, saudara. Apa fungsi batu utama? Batu utama itu akan meluruskan bangunan itu. Doa saya 2021 ya saudara. Batu utamamu tidak terbengkalai. Batu utamamu tidak engkau buang jauh. Batu utama ditaruh di tempat yang utama. Ibadah jadi prioritas. Doa saat teduh dengan Tuhan jadi fokus. Bukan lagi nomor kesekian, tapi Tuhan nomor 1. 2021 saya berdoa ini terjadi. Dia Tuhanmu, engkau umatnya. Saya lanjutkan ya saudaraku, ini saya berdoa atas hidupmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Yang tadinya kau susah tinggalkan, engkau susah lepaskan. Wah, ayat 31 ini saudara, kamu akan teringat kepada kelakuanmu yang jahat, perbuatan yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahanmu dan perbuatan kejimu. Bukan lagi dipaksa, bukan lagi disuruh. Tapi yang tadinya kesenangan bagi saudara, sekarang saudara lihat saudara mual, saudara jijik. Doa saya itu terjadi atas saudara. Kenapa saudara? Ketika itu terjadi, saya bacakan ayatnya. Ayat yang ke-33 saudara. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu. Aku akan membuat kota-kotamu didiami lagi. Reruntuhan-reruntuhannya akan dibangun kembali. Terjadi. Ketika kau mulai menguduskan dirimu ya saudara. Dengar ini, tangkap ini saudara. Buat yang lain mungkin beda. Saudara harus memahami setiap gereja terima peremaan dari Tuhan. Saudara yang ada di dalam satu urapan saudara. Maaf, maksud saya gini, urapan mengalir dari atas ke bawah. Saudara ada di satu gereja, saudara tangkap remanya, saudara masuk dan lakukan, itu akan terjadi dalam hidup saudara. Yang tadinya sudah reruntuhan, pegang ini saudara. Kalau kau berani mentahirkan dirimu, kau berani menjaga kekudusanmu, biarpun kondisi seperti ini, kau tidak mau kompromi. Lihat ini, reruntuhannya akan dibangun. Yang tadinya sudah ditinggalkan, akan kembali didiami. Tiba-tiba satu demi satu dalam hidupmu akan bermekaran saudara. Orang akan melihat engkau dan orang akan menyebut indah, sungguh indah adanya. Oh, tepuk tangannya yang paling meriah buat raja di atas segala raja. Jadi atas hidupmu. Yang kedua saudara. Yang kedua, bagian kita apa? Bagian kita apa? Kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Bagian kita yang kedua apa? Ikuti prosesnya. Kalau saudara ada di dalam proses pemurnian, ikuti saudara. Jangan dilawan, ikuti aja. Kenapa? Hati nurani kita ini penting untuk menjaga. Hati nurani tetap murni. Saya bacakan ayatnya ya, 1 Timotius 1, 18 sampai 20. Saya baca ayat 18 saja saudara. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni.
Kenapa saudara? Ayat 19. Beberapa orang menolak hati nuraninya yang murni itu karenanya iman mereka kandas. Tuhan kasih kita hati nurani saudara. Jaga. Hati nurani itu akan membantu kita untuk kita bisa ngomong ini salah, ini benar. Masalah banyak orang Kristen, kenapa bingung? Karena sudah kecampur, saudara. You compromise. Berapa banyak hari-hari ini saudara mendengar kata-kata ini? Pastor, yang penting kan saya nggak merugikan orang lain. Saya melakukan apa terhadap hidup saya terserah saya. Yang penting kan saya tidak menyakiti orang lain. Do you think so? Apakah is that it? Kalau melupakan satu hal ini, saudara. Kita buka 1 Korintus 6 ayat 19-20. Ada banyak orang lupa satu hal ini, saudara. 1 Korintus 6 ayat 20. Tidak tahukah kamu, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tempat di mana dia diam, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa, dengan suara keras baca, saudaraku, 2-3. Kamu bukan milik kamu sendiri. You do not belong to yourself. Berapa banyak orang hari-hari ini mau hidup bebas, hidup suka-suka. Saya tidak menyinggung siapapun saudaraku, tapi saya harus mengatakan ini. Don't you ever forget, you do not belong to yourself. Ayat 20 saudara, kita lanjutkan. Kamu telah dibeli. Karena kalau kamu tidak dibeli, karena kalau harganya tidak dibayar lunas, hari ini saudara tidak ada sebagaimana saudara hari ini. Ada yang sudah membayar di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan karenanya you do not belong to yourself. Saudara tidak berhak berkata, it's up to me. You don't have the right. It's not up to you. Kenapa saudara? Kau telah lunas dibayar. Kita orang berhutang saudara. Jangan pernah lupakan itu. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang berhutang. 2000 tahun yang lalu hidup kita dibayar lunas di atas kayu salib. Karena itu Alkitab berkata apa saudara? Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Saudara gak berhak lakukan sesuka-suka saudara. No. Gak berhak. Itu bukan punyamu. It belongs to someone else. Itu sebabnya, maafkan saya saudara, saya harus katakan ini. Kau tidak berhak membunuh tubuhmu sendiri. It doesn't belong to you. Kau tidak berhak sembarangan masukkan obat-obatan atau apapun. It doesn't belong to you. Ada banyak orang selalu berkata kepada saya, Pastor, this is mine. I can do whatever I like. You are wrong. It belongs to him. It belongs to him. Itu sebabnya ketika tiba waktunya saudara, dia panggil, saya tanya, masihkah tubuh ini bisa bergerak? Tidak bisa. Yang tadinya bisa memeluk, yang tadinya bisa mencium. Kalau sudah tiba waktunya yang punya panggil, tubuh ini tidak bisa melakukan apa-apa. Itu sebabnya saudaraku, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Jangan sia-siakan saudara. Pakai tubuh ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pastor, kalau seperti itu bagaimana? Saya bisa, Pastor. Apa saya masih mampu dengan kondisi sekarang ini? Sekeliling sudah semakin, apa ya saudara, kalau sekarang saudara lihat YouTube, saudara lihat semuanya ya, sudah semakin bebas. Indonesia ini sudah berubah. Itu sebabnya anak Tuhan harus berani berdiri di atas kekudusan. We are not judgmental. Kita bukan orang yang menghakimi orang lain. But we do not want to compromise. Yang mengerti aminnya yang paling keras.
Karena dia datang, saudaraku, untuk mencari yang berdosa. Dia bukan datang hanya untuk mencari orang yang sudah benar hidupnya. Dia cinta, dia benci dosanya. Yang mengerti aminnya yang paling keras, saudaraku. Dan ketika saudara terus bekerja sama dengan Roh Kudus ya, izinkan proses pemurnian itu terjadi. Apa yang akan terjadi? Yesaya 44. Saya akan tutup dengan ayat ini, saudara. Yesaya 44 ayat 2. Sampai ayatnya yang ketiga. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, yang menolong engkau. Jangan takut, hai hambaku Yakub dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Saudara baca ayat ini, ayat 2 ini. Saudara temukan ada 2 nama. Siapa saudara? Yakub dan Yesyurun. Tahukah saudara 2 nama ini satu pribadi, satu orang. Yesyurun itu nama lain Yakub. Sama seperti Israel, nama lain Yakub. Amazingly saudaraku, arti nama Yesyurun dengan Yakub itu bertolak belakang. Ada yang tahu arti nama Yakub? Apa sudah? Sebagian orang mengatakan arti nama Yakub itu penipu sudah. Tapi arti nama itu betul. Arti nama aslinya saudaraku, dia yang memegang tumit. Karena pada saat Yakub lahir, dia pegang tumitnya Esau. Tapi terjemahan dari arti itu saudaraku adalah he who cheat. Curang, gitu saudara. Arti Yesyurun sendiri saudara, amazingly, Yesyurun punya arti upright, jujur, straight, lurus. Itu Yesyurun saudara. Doa saya saudara, Roh Kudus yang sama, yang mengubah Saulus jadi Paulus. Roh Kudus yang sama, yang mengubah Simon setelah di atas loteng Yerusalem menjadi Petrus saudaraku. Roh Kudus yang sama mengubah Yakub menjadi Yesyurun. Dia ubahkan pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Dan saya bacakan penggenapan rencananya di Yesaya 44 ayat 3. Silakan pemain musik, thank you, worship leader singer bisa maju. Sebab aku, ini yang akan terjadi. Ketika hidupmu terus mengalami perubahan, saudaraku. Ketika hidupmu terus diizinkan mengalami proses pemurnian. Saudara izinkan dia, saudara. Saudara tidak menutup diri, saudara tidak menghalangi. Saudara lepas, saudara izinkan. Maka dia akan menyebabkan air tercurah ke atas tanah yang haus. Tiba-tiba yang tadinya kau haus, kau dipuaskan. Oh yes, yang kering saudara, hujan lebat ke atas tempat yang kering. Yang hidupnya hari-hari ini kering. Curahkan hujan lebat atas hidup saudara. Disegarkan kembali. Dia akan mencurahkan rohnya ke atas keturunanmu satu demi satu saudaraku, atas kehidupannya. Rohnya tinggal dalam hidupmu. Dan yang terakhir yuk bangkit berdiri sama-sama kita baca dengan suara keras 2, 3. Dan berkatku ke atas anak cucumu. Aminkan itu saudaraku, tepuk tangannya yang paling meriah. Oh Yesus, ku buka hati untuk jamahanmu. Yes, I open my heart, Lord. Seluruh hidupku diamu menyembahmu.
menjadi lembut. Hati yang kering disegarkan kembali. Hati yang haus. Oh, hari ini ada kepuasan di dalam Engkau. Jesus, Lord. Roh Kudus, terus kerjakan karyamu Tuhan. Roh Kudus, you stir within us the hunger. Jesus, Lord. Sebab siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Satu hari kita semua akan ada di sana, saudaraku. Satu hari kelak nanti, saudara, kita akan pulang ke sana. Tapi lihat ini, saudaraku, firman Tuhan berkata, hanya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dengar ini, dia yang akan menerima berkat dari Tuhan, keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Doa saya, saudaraku, siapapun kita nantinya, akan tiba waktunya kita kembali ke Sang Pencipta. He is holy. His name is holy. Itu sebabnya dia berkata, jadilah engkau kudus sebab aku kudus. Kau lihat Tuhan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Take over me, Lord, take over me. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Jemaat saja, yuk, come on. Dengan segenap hatimu katakan, ku buka hati. Tanganmu, saudaraku, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Oh,
Kedua tangan yang kau angkat itu, apapun yang dikerjakannya, usahamu, bisnismu, karirmu, studimu, dibuatnya berhasil. Amin, Tuhan. Atas kehidupanmu anugerah umur yang panjang, sehat sesehat-sehatnya di dalam nama Yesus. Masa depan gilang gemilang ada atas hidupmu. Diberkati pelayananmu, Amin. diberkati kesaksianmu, Amin. pemberitaan Injilmu. Yes, Tuhan. Pulang saudaraku, dengan membawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, Amin. cinta kasih Yesus Kristus, bersekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yaitu Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi katakan amin.